Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Afkarina, NIM T 2018-5008. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan permasalahan sosial pada anak usia dini. Permasalahan perkembangan sosial anak usia dini dilihat dari berbagai indikator yang adalah cukup banyak. Menurut Wahyudi dan Agustin, mengemukakan kemampuan bersosialisasi adalah suatu kemampuan lain yang harus dikuasai anak karena anak akan berinteraksi dengan orang lain. Menurut Nursihan dan Agustin menjelaskan perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan, saling berkomunikasi dan kerjasama. Menurut Harlock, perkembangan sosial mengikuti suatu pola, yaitu suatu aturan perilaku sosial yang teratur, dan pola ini sama pada semua anak di dalam suatu kelompok budaya. Juga ada pola sikap anak tentang minat terhadap aktivitas sosial dan pilihan temannya. Selanjutnya, pada jenis perkembangan yang lain, anak yang pandai mengalami percepatan, sedangkan anak yang tidak cerdas mengalami perlambatan. Kurangnya kesempatan untuk melakukan hubungan sosial dan untuk belajar bergaul secara baik dengan orang lain juga memperlambat perkembangan yang normal. Menurut Wiyani, karakteristik perkembangan sosial anak usia dini dapat diartikan dengan ciri-ciri khas berbagai perubahan terkait dengan kemampuan anak usia 0-6 tahun dalam menjalin relasi dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain untuk mendapatkan keinginannya. Pada usia 0-3 bulan, anak menjalin hubungan dengan orang lain dengan tangisannya, ekspresi wajah, dan gerak badannya dengan perkataannya. Itulah sebab orang tua harus aktif belajar tentang arti tangisan, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh anak. Pada usia 4-6 bulan, kemampuan menjalin hubungan bayi akan berkembang seiring dengan pertumbuhan untuk bertemu orang lain dengan lebih sering. Pada usia ini, bayi akan lebih menyadari keberadaan orang lain, termasuk orang lain di sekitarnya. Wahyani mengemukakan pada usia 19-24 bulan, bayi mulai mengembangkan kemampuannya untuk membantah apa yang sudah ditetapkan. Ia menginginkan agar kemampuan dituruti dan disetujui. Pada sisi lain, kepercayaan dirinya juga berkembang lebih pesat, walau ia masih sering menangis jika tidak berhasil melakukan suatu kegiatan. Kemampuan pada usia 2-3 tahun, anak mulai menjalin hubungan pertemanan. Dalam hubungan pertemanan tersebut, anak ingin disukai oleh teman-temannya. Anak ingin bisa bermain dengan sebanyak mungkin teman. Anak mulai memahami bahwa fungsi pertemanan adalah untuk berbagi, memberi dukungan, bergantian, dan berbagai keterampilan sosial lainnya. Hubungan pertemanan anak mulai meningkat di usia 3-4 tahun. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan perkembangan aspek moralitas pada anak. Anak mulai mengenal nama yang benar dan mana yang tidak benar. Perkembangan aspek moralitas tersebut juga menjadikan anak dapat bermain bersamaan dengan teman-temannya. Gangguan adalah suatu kondisi yang menyebabkan ketidaknormalan terhadap individu yang memiliki masalah dalam menguasai keterampilan dan menunjukkan kekurangan dalam berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, perkembangan sosial emosi anak usia dini, yaitu perkembangan yang berkaitan dengan emosi, kepribadian, dan hubungan interpersonal. Selama tahun kanak-kanak awal, perkembangan sosial emosi berkisar tentang sosialisasi, yaitu proses ketika anak mempelajari nilai-nilai dan perilaku yang diterima dari masyarakat. Pada usia tersebut, terdapat 3 tujuan dalam perkembangan sosial emosional anak, yaitu mencapai sense of self atau memahami diri serta berhubungan dengan orang lain. 2. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, meliputi kemampuan untuk mengikuti aturan dan rutinitas, menghargai orang lain, dan mengambil inisiatif. 3. Menampilkan perilaku sosial seperti empati, berbagi, menunggu giliran. Gangguan sosial dapat terjadi pada setiap individu,
dari semua usia. Keadaan tersebut biasanya ditandai dengan ciri-ciri tertentu, khususnya berhubungan dengan kondisi emosi. Sepanjang kehidupan kondisi kita memang tidak tetap, kadang naik atau turun, tetapi pada orang-orang tertentu mereka lebih banyak mengalami kondisi emosi negatif. Kondisi ini akan mempengaruhi kualitas terhadap hidup dan kemampuan mereka mengatasi persoalan sehari-hari serta tugas perkembangan yang mereka jalani. Kebanyakan masalah sosial dianggap sebagai hasil faktor lingkungan seperti penyiksaan terhadap anak, pengasuhan yang tidak konsisten, kondisi hidup yang penuh ketekanan, lingkungan yang penuh dengan kekerasan, atau penggunaan alkohol dan kekerasan fisik yang terjadi dalam keluarga. Pada saat yang bersamaan, penyebab biologis seperti faktor keturunan, ketidakseimbangan zat kimia dalam tubuh, kerusakan jaringan otak, dan penyakit yang disertai juga berperan dalam masalah perkembangan sosial. Prof. Edelberg dan Strauss menemukan bahwa anak-anak dengan masalah perkembangan sosial cenderung memiliki hambatan yang besar dalam pertemanan, penyesuaian sosial, tingkah laku, dan akademis apabila dibandingkan dengan kelompok anak yang normal.